Selamat pagi Pak Hansen, perkenalkan nama saya Naomi Vanessa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas aspek hukum. Kasus yang saya ambil adalah putusan nomor 13 garing PDT titik G garing 2023 garing PN TJG. Yang pertama, fakta dari kasus ini adalah penggugatnya adalah Nurdiansyah, tergugatnya adalah Mulut, tingkat prosesnya adalah pertama, tahun putusan ini adalah 2023, tanggal register adalah 17 Mei 2023. Lembaga peradilannya adalah PN Tanjung. Klasifikasinya adalah perdata. Pada tanggal 10 Mei 2010, penggugat menitipkan sejumlah uang senilai 35 juta rupiah kepada Ibu Yuniar Rita Herawati untuk membantu melakukan proses pembelian sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 meter persegi sesuai dengan sertifikat hak milik atau SHM nomor 879 atas nama mulut atau tergugat. Pada tanggal 13 Mei 2010, Ibu Yuniar membantu pembelian sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 meter persegi sesuai dengan sertifikat atau SHM nomor 879 yang terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Batasan tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kartirin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Oce atau Yuwono, sebelah barat berbatasan dengan Sadik. Sehingga sejak tanggal 13 Mei 2010, tanah tersebut secara sah sudah dikuasai oleh penggugat. Setelah adanya jual beli antara Ibu Yuniar yang mewakili penggugat saat menyerahkan uang kepada tergugat, penggugat belum melakukan proses balik nama sertifikat atas nama tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang domisili ataupun keberadaan tergugat, namun sia-sia. Sejak tahun 2010, tergugat sudah tidak bertempatan atau sudah tidak tinggal lagi di Desa Kambintin Raya. Saat penggugat ingin mengajukan proses balik nama atas nama penggugat pada kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tabalong dan dijelaskan bahwa balik nama sertifikat hak milik atau SHM nomor 879 atas nama mulut atau tergugat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan putusan Peradilan Negeri Tanjung. Sehingga prosedur pada perkara ini adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat hadir kuasanya, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh berdasarkan surat panggilan tanggal 19 Mei 2023, 22 Mei 2023, dan 26 Juni 2023, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan. Selain penggugat mengajukan bukti-bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu Yuniar Rita Herawati dan Sampuri. Sehingga framing the issue dari kasus ini adalah bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Ibu Yuniar membantu melakukan pembelian tanah seluas 10.000 meter persegi dengan SHM nomor 879 atas nama mulut atau tergugat yang terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi setelah adanya jual beli antara Ibu Yuniar yang mewakili penggugat saat menyerahkan uang kepada tergugat, penggugat belum melakukan proses balik nama sertifikat atas nama tergugat. Sehingga maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar jual beli tanah yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat terhadap tanah sertifikat hak milik nomor 879 yang terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kalimantan Selatan dapat dinyatakan sah menurut hukum dan mohon agar penggugat diberikan izin untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut dari nama tergugat menjadi nama penggugat. Selanjutnya ada argumen dari para partisi. Yang pertama ada argumen dari penggugat berupa permohonan kepada majelis hakim. Yang pertama adalah memohon dan mengabulkan gugatan penggugat
Selalu memohon untuk menyatakan transaksi jual beli sebidang tanah perkebunan tanggal 13 Mei 2010 dengan SHM nomor 879 seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya memohon untuk menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan dengan SHM nomor 879 seluas 10.000 meter persegi yang terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya memohon untuk diberikan hak kepada penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah dengan SHM nomor 879. Selanjutnya, memohon kepada hakim untuk memerintahkan kepada penjabat berwenang untuk melakukan proses balik nama sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah perkebunan dengan SHM nomor 879 dari nama mulut menjadi nama penggugat. Selanjutnya ada argumen dari saksi, yaitu Yuniar Rita Herawati. Yang pertama, saksi merupakan perantara jual beli tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Saksi dan tergugat pada tanggal 1889 dahulu sama-sama tinggal di Desa Kambintin. Saksi tinggal di RT 12, sedangkan tergugat tinggal di RT 10. Awalnya saksi telah mengenal istri dari penggugat, di mana saat itu penggugat menceritakan kepada saksi jika penggugat sedang mencari sebidang lahan untuk dijadikan kebun. Lalu saksi teringat bahwa tergugat ingin menjual lahan miliknya karena memerlukan uang untuk keluarganya yang sedang sakit. Selanjutnya, saksi menawarkan lahan milik tergugat dengan luas sekitar 1 hektar kepada penggugat pada tahun 2010 dengan harga 35 juta rupiah. Saksi juga mengetahui batasan tanah yang dijual oleh tergugat adalah pada sisi utara berbatasan dengan tanah milik Kartirin, di selatan berbatasan dengan tanah milik Yuwono, sisi timur berbatasan dengan jalan, dan sisi barat berbatasan dengan tanah milik Sadik. Saksi menjelaskan bahwa transaksi jual beli lahan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2010 dengan cara saksi menerima uang pembelian dari penggugat, kemudian menyerahkannya kepada tergugat. Selanjutnya tergugat menyerahkan sertifikat tanah kepada saksi. Lalu saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada penggugat. Pada saat terjadinya transaksi penyerahan uang dan sertifikat antara saksi dengan tergugat, yang menjadi saksi adalah orang tua dan adik saksi. Saksi menjelaskan bahwa saat ini SHM nomor 879 atas lahan yang dibeli oleh penggugat masih terdaftar atas nama tergugat dan belum dibalik nama menjadi atas nama penggugat. Saksi juga menjelaskan bahwa tanah milik tergugat merupakan pembagian dari program transmigrasi pemerintah di mana sertifikatnya diterima secara langsung oleh tergugat dan bukan tergugat membeli tanah dari orang lain. Setelah lahan diberikan oleh penggugat, kemudian saksi Samhuri diminta untuk mengelola lahan tersebut. Selanjutnya, saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat. Informasi yang saksi dapatkan dari tentang tergugat adalah telah kembali ke daerah asalnya setelah menjual lahan miliknya kepada penggugat. Saksi menjelaskan bahwa sejak dibelinya lahan tersebut oleh penggugat, hingga saat ini tidak ada permasalahan atau pengakuan dari orang lain atas kepemilikan lahan tersebut. Adalah argumen dari saksi Samhuri. Yang pertama, saksi adalah perantara jual beli yang saat ini menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat. Saksi mengetahui mengenai saksi Yuniar menawarkan lahan milik tergugat dengan luas 1 hektar kepada penggugat pada tahun 2010 dengan harga 35 juta rupiah. Saksi juga mengetahui mengenai transaksi jual beli lahan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2010 dengan cara saksi Yuniar menerima uang dari penggugat, kemudian menyerahkan uangnya kepada tergugat, dan selanjutnya tergugat menyerahkan sertifikat tanah kepada saksi Yuniar, lalu saksi Yuniar menyerahkannya kepada penggugat.
Selanjutnya, saksi juga mengetahui bahwa SHM nomor 879 atas lahan yang dibeli oleh penggugat masih terdaftar dengan nama tergugat dan belum diganti menjadi atas nama penggugat. Saksi juga menjelaskan bahwa tanah milik tergugat merupakan pembagian dari program transmigrasi pemerintah, di mana sertifikat tersebut diterima secara langsung oleh tergugat dan bukan tergugat membeli dari orang lain. Setelah lahan dibeli oleh penggugat, saksi diminta untuk mengelola lahan tersebut. Saksi diminta untuk menanam tanaman karet di tanah tersebut atas perintah dari penggugat. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat. Sama seperti saksi Yuniar, saksi Samhudi juga mendapatkan informasi bahwa tergugat telah kembali ke daerah asalnya setelah menjual lahan miliknya kepada penggugat. Saksi juga menjelaskan bahwa sejak dibelinya lahan tersebut oleh penggugat hingga saat ini tidak ada permasalahan atau pengakuan dari orang lain atas kepemilikan lahan tersebut. Selanjutnya, argumen dari majelis hakim. Yang, yang pertama, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dari perkara ini. Majelis hakim juga berpendapat bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat. Selanjutnya, mengenai penggugat memohon agar majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut baru bisa dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya. Sehingga analisis dari kasus ini adalah tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan. Maka sebagai ketentuan dalam pasal 149 ayat 1, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat. Yang kedua, karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sesuai pada pasal 718 dan guna melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap tergugat, telah dilaksanakan 2 kali pemanggilan secara sah dan patut, yang masing-masing panggilan tersebut dilakukan melalui panggilan umum. Yang pertama adalah melalui surat kabar pada tanggal 22 Mei 2023 dan panggilan kedua dilaksanakan dengan cara disiarkan melalui radio Nirwana Tanjung. Namun demikian, tergugat tetap tidak menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat. Basis dari kasus ini adalah proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dan dihadapkan PPTA sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Namun dalam keadaan tertentu, peralihan hak atas sebidang tanah hak milik melalui jual beli tetap dapat didaftarkan, meskipun hanya dibuktikan dengan akta yang hanya dilakukan di antara perorangan yang tidak dibuat atau dihadapkan oleh PPTA. Apabila kebenarannya dianggap sudah cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Setelah penggugat dapat membuktikan kebenaran tentang jual beli atas sebidang tanah tersebut, maka pokok permasalahan dari penggugat dengan tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum. Maka tergugat berada di pihak yang kalah. Sehingga berdasarkan pasal 192 ayat 1 dan ayat 4, tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.788.500. Sehingga putusan dari hakim adalah, yang pertama, hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Yang kedua, dengan pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara seluruh. Yang ketiga, majelis hakim menyatakan transaksi jual beli sebidang tanah tersebut
terletak di Desa Kambintin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan dengan SHM nomor 879. Majelis hakim juga memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah perkebunan tertanggal 13 Mei 2010 dengan SHM nomor 879. Majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.788.500. Sehingga lesson learned dari kasus ini adalah, menurut saya sebaiknya setelah transaksi jual beli properti atau seperti tanah atau bangunan, sebaiknya segera untuk melakukan proses balik nama. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberitahu kepada tergugat dengan cara melalui surat kabar dan penyiaran radio sudah benar, akan tetapi di zaman saat ini cara tersebut tidaklah terlalu efektif karena dapat dibuktikan bahwa tergugat tidak dapat menghadiri pengadilan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.